Shalom, kekasih Tuhan, keluarga BMC dimanapun berada. Senang sekali di awal pekan ini kita boleh bersama-sama kembali bersaat teduh. Mari kita awali hari ini dengan merenungkan firman dan terus belajar kebenaran firman. Sepanjang bulan ini masih dalam worship series. Bagaimana kita belajar menjadi penyembah-penyembah yang dicari Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapak, terima kasih buat hari yang baik, awal pekan yang luar biasa. Kami boleh bersama-sama dipercayakan hari ini untuk kami nikmati, dan kami percaya sepanjang hari ini ada banyak blessing yang Tuhan bisa berikan kepada kami. Pimpin kami untuk merenungkan firman-Mu, Roh Kudus mengurapi, memampukan kami untuk mengerti apa yang harus kami mengerti dari apa yang diinginkan Tuhan bagi kami. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kekasih Tuhan, masih belajar tentang bagaimana penyembahan sebagai gaya hidup. Kemarin saya sudah menyampaikan penyembahan jangan cuma sekedar ekspresi. Artinya apa yang nampak dari luar, yang dibangun dari luar. Tuhan tidak mau penyembahan hanya sebagai sebuah ekspresi. Jadi penyembahan dipengaruhi oleh apa yang ada di luar. Kalau situasinya sedih, kita sedih. Kalau situasinya susah, kita menyembahnya dengan gaya susah. Bukan seperti itu. Penyembahan harus dibangun dari dalam. Dan itu harus menjadi gaya hidup. Sebab kalau penyembahan itu dibangun dari dalam, dibangun oleh karena pengenalan yang benar kepada Tuhan. Engkau kenal betul siapa Tuhan yang kau sembah. Engkau kenal betul Tuhan yang kau percayai. Itu akan berdampak kepada sikapmu, responmu pada waktu menyembah. Karena pengenalan yang benar akan membawa saudara menyembah dengan penuh cinta. Akan membawa saudara untuk datang terhubung kepada Tuhan dengan kasih, hormat, dan kagum. Kalau itu yang terjadi, maka apapun situasi di luar kita, seburuk apapun, itu tidak akan pernah menghalangimu untuk menyembah, untuk terhubung, untuk terus mencari Tuhan, mengagungkan Tuhan dalam seluruh kehidupanmu. Dimanapun kau berada, kalau penyembahan itu dibangun dari dalam, engkau akan tetap happy, engkau akan tetap bersemangat. Bahkan engkau menjadi orang-orang yang dicari Tuhan. Itu sebabnya mari kita akan melihat di dalam ayat renungan kita, di dalam Mazmur pasal yang ke-100, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Dikatakan begini, Mazmur untuk korban syukur, bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan apa? Sorak-sorai. Anda melihat ayat ini bagaimana Tuhan nggak mau tahu. Hari ini engkau sedang menghadapi apa? Hari ini engkau sedang tertekan mungkin. Tapi yang paling penting ketika engkau datang pada Tuhan, engkau harus begitu bersukacita, bersemangat, feel happy. Penuh dengan sukacita dan sorak-sorai. Karena Tuhan inginkan ini. Beberapa hari yang lalu saya menyampaikan, firman-Nya berkata bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itu yang dikehendaki Tuhan. Bersukacitalah. Dan Tuhan katakan, sekali lagi katakan bersukacitalah. Itu sebabnya bagaimana saudara bisa menyembah menjadi penyembahan sebagai gaya hidup. Makanya bangun dari dalam. Dari pengenalanmu akan Tuhan. Di ayat yang ketiga dikatakan, ketahuilah bahwa Tuhan Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya, kawanan domba, gembalaannya. Ayat 4, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, kesetiaannya tetap turun-menurun.
Anda melihat bagaimana Daud menuliskan ayat ini supaya saudara mengerti bahwa Allah itu baik. Jadi kalau engkau datang pada Dia, datanglah dengan cinta, hormat, dan kagum. Sekalipun mungkin hari ini yang kau hadapi di sekitarmu tidak baik. Tetapi engkau harus tetap bersuka cita. Karena penyembahan adalah gaya hidup. Kalau Anda menjadikan penyembahan adalah gaya hidup, maka engkau akan melihat kemenangan demi kemenangan. Saya akan tunjukkan kepada saudara di dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-12. Ini kisah bagaimana seorang Daniel yang kita tahu semuanya, peristiwa yang sangat menghebohkan adalah Daniel lolos dari gua singa. Selama ini tidak ada orang yang bisa lolos dari gua singa. Jangankan di dalam gua singa, Anda bersandar di pintunya atau di kerangkengnya, di kandangnya singa, Anda bisa-bisa kena cakar. Tetapi Daniel ada dalam gua singa dan dia tidak mengalami apa-apa. Apa yang menjadi rahasia? Lihat, Daniel membangun penyembahan dari dalam. Dia membangun hubungan dengan Tuhan. Karena ingat, penyembahan adalah sarana yang menghubungkan kita dengan Tuhan. Jadi penyembahan gak ada hubungannya dengan lagu, gak ada hubungannya dengan lirik, tetapi itu hubungan. Nah, kita lihat Daniel pasal 6 ayat yang ke-11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Yang menarik hati saya adalah seperti yang biasa dilakukannya. Jadi Daniel menyembah Tuhan itu bukan seminggu sekali, bukan kalau ada persoalan, atau pada event-event tertentu. Tapi Daniel membangun hubungan dengan Tuhan. Dia beribadah kepada Tuhan sehari 3 kali. Karena dia tahu bahwa terhubung dengan Tuhan itu pasti buahnya baik. Terhubung dengan Tuhan itu pasti berdampak besar dalam hidupnya. Sekali lagi, dan besok kita akan lanjutkan lagi masih seri tentang penyembahan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman yang boleh kami dengar, kami baca. Biarlah kami menjadi seperti Daniel, bahwa menyembah adalah gaya hidup. Bukan event-event tertentu, bukan hari-hari tertentu, tetapi setiap hari Daniel melakukan 3 kali sehari. Itu sebabnya tidak heran kalau Daniel mengalami yang besar. Kami pun akan mengalami yang besar. Kami pun akan terus menikmati semua kebaikan Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu hari ini Tuhan. Berkat-Mu turun. Sekarang angkatlah tangan-Mu, terimalah berkat yang telah Bapa curahkan sejak daripada Abraham, Ishak sampai Israel. Mengalir dalam hidup-Mu hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, sama-sama berkata, amin. Tuhan memberkati aktivitas kita hari ini dan tetap terhubung dengan Tuhan. Shalom.